Selamat pagi para mahasiswa Computer Science, Cyber Security, kelas LB07. Hari ini kita lanjutkan materinya tentang 4 kriteria tes atau 4 kriteria uji. Ya. Yang pertama, kita masuk dengan 4 kriteria tes uji itu ada 4. Yang pertama adalah tes atau uji rasio, tes atau uji rasio, ya tes rasio atau uji rasio, tes akar, tes rabe. Tetapi tes rabe ini pakai kalau atau jika tes rasio gagal. Kemudian keempat, tes uji integral. Ya. Baik, kita masuk yang pertama adalah ya, yang pertama adalah tes atau uji rasio ya, tes rasio, uji rasio. Bentuknya adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Rasio itu artinya perbandingan. Ya. Perbandingan suku ke N plus 1 ke per suku yang ke N. Ya. Nah, di sini ada 4 kemungkinan. Pertama, jika limit ya, limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN-nya kecil dari 1, ya, kecil dari 1, maka deret konvergen. Ya. Deret konvergen. Tapi kalau limit N menuju tak hingga UN plus 1 per UN besar dari 1, maka deret divergen. Halo, ada pertanyaan dari kelihatan jelas nggak? Halo, ada suaranya? Oh, belum. Siap ya. Halo, ada suaranya. Kelihatan belum? Halo, PowerPoint-nya kelihatan? Halo. Baik, kalau kita teruskan. Yang ketiga adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN itu sama dengan 1. Ada 2 kemungkinan ya. Yang sama dengan 1 ini yang ketiga dan keempat. Nah, ini dituju dari pihak besar. Ya.
Dimaksud dengan pihak besar itu gini ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini misalnya 0, ini adalah 1, ya, 1. Di sini misalnya posisi UN, U2 per U1 itu datangnya dari bentuk UN plus 1 per UN. Kalau N-nya 1, maka menjadi U1,12 per U1. Kalau N-nya sama dengan 2, maka jadi U2 tambah 1, 3 per U2. Ya. Jadi sini adalah ya ini U2. Jadi posisinya di sini misalnya adalah jadi U2 per U1, misalnya di sini U3 per U2, dari UN per 1 per UN, dan di sini adalah U4 per U3. Nah, di sini kata besar sebelah kanan, ya. Anda dengar nih? Halo? Ada feedback nih. Kemudian ini posisinya adalah dari besar, ini kata besar, sebelah kanan menuju 1 ya. Ini ada 1 sini, menuju 1. Dituju dari pihak besar itu dari besar menuju 1. Ya. Nah, kalau hal ini terjadi, di mana beradanya di sebelah kanan dari 1, U2 per 1-nya, U3 per U2, U4 per U3, U5 per U4, semuanya berada di sebelah kanan, berarti dari besar menuju 1, ini disebut dituju dari pihak besar. Ya. Maka deretnya ini adalah deret divergen. Ya. Deret divergen. Ada pertanyaan di sini? Halo? Baik. Yang keempat adalah ya, yang keempat adalah sama dengan 1 juga, yaitu limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN itu sama dengan 1, tapi ini dituju, ya, ini 1, dituju dari pihak kecil, ya. Dari pihak kecil. Nah, ini dituju dari pihak kecil. Jadi kalau kita gambarkan, ini 0, di sini 1, misalnya. Nah, posisi dari UN. U2, UN per 1 per UN-nya jadi U2 per U1, terus ini U3 per U2, terus ini U4 per U3, dan seterusnya. Berarti ini kata kecil di sini kan? Kecil. Dari kecil ini menuju 1. Ya, menuju 1. Nah, ini tujuh pihak kecil, maka tes rasio, ya, tes rasio gagal, ya, tes rasio gagal. Tes rasio gagal pakai tes, ya, pakai tes Rabe, ya, pakai tes Rabe. Nah, tes Rabe itu ya,
tes atau uji. Rabe nama orang ya, penemunya. Itu adalah limit, nanti ya, limit M juta hingga dari N kali 1 kurang rasio. Rasio itu UN plus 1 per UN. Ya. Jadi ini yang karena tes rasio gagal, maka gunakan atau pakailah tes Rabe. Jadi tes Rabe dipakai jika tes rasionya gagal. Kita lihat dulu. Sharing tadi. Kita lihat. Sharing screen ya. Harusnya. Screen. Ini kelihatan nggak nih? Halo? Halo, ada yang dengar nggak? Yang online? Oke, kita teruskan ya. Jadi kalau nggak bisa nanti rekamannya aja yang Anda apa? Pelajari. Nah, contohnya apa? Kita contohkan ya. Ini tadi gagal. Contoh tes rasio ya. Jadi kita lihat contohnya. Ini yang tes atau uji. Tes atau uji konvergensi. Konvergensi itu apakah dia itu konvergen atau divergen dari deretnya adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga 2 pangkat N per N kuadrat. Ya ini yang soalnya ke sini. Ini cuma tadi ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah yang ini adalah sebenarnya adalah suku ke N. Suku ke N-nya adalah 2 pangkat N per N kuadrat. Maka suku ke N plus 1 artinya semua N-nya diganti dengan N plus 1. Berarti ini 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 kuadrat. Nah ini kan bisa kita selesaikan. 2 pangkat N plus 1 adalah 2 pangkat N kali 2. Ya. 2 pangkat N kali 2. Sedangkan N plus 1 kuadrat pakai segitiga Pascal. Kuadrat suku utama adalah N kuadrat. Ditambah 2 kali suku utama kali suku kedua. 2 kali N kali 1, 2N. Ditambah kuadrat suku kedua. 1 kuadrat 1. Ya, segitiga Pascal, pangkat 2. Ya. Baru kita gunakan tes rasio atau tes uji rasio ya. Tes atau rasio atau uji rasio. Rasionya adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Nah, kita masukkan jadi limit dari N menuju tak hingga UN plus 1 adalah ini 2 pangkat N kali 2 per N kuadrat ditambah 2N plus 1 dibagi dengan UN. Ini UN ini. UN-nya adalah
2 pangkat N per N kuadrat. Jadi sama dengan limit N menuju tak hingga dari 2 pangkat N kali 2 per N kuadrat ditambah 2N plus 1 dikali, jika dibagi dengan ini, dibagi, maka pecahan ini menjadi kali dibalik ya. Bagi jadi kali, ini dibalik N kuadrat per 2 pangkat N. Ternyata di sini 2 pangkat N-nya bisa disederhanakan, dicoret ya. Sehingga ini terjadi limit N menuju tak hingga dari 2 kali N kuadrat per penyebutnya N kuadrat tambah 2N plus 1. Nah, kita lihat koefisien N pangkat tertingginya adalah N kuadrat. Maka koefisien pada N kuadrat pada pembilang 2, penyebut 1. Sama dengan 2 bagi 1, 2. 2 itu besar dari 1. Nah, menurut ketentuan, kalau limit UN per 1 per UN-nya besar dari 1, kita lihat tadi. Kalau besar 1, nomor 2 ya. Limit UN per 1 per UN besar dari 1, maka deret divergen. Ya. Deret divergen. Maka deret divergen. Ya, sini. Maka deret divergen. Atau sigma itu sendiri deret ya. Sigma 2 pangkat N per N kuadrat divergen. Ini kedengaran enggak? Halo? Sudah ada suaranya? Baik, selanjutnya kita teruskan dengan yang kedua adalah tes akar. Ya. Yang kedua adalah tes akar. Tes atau uji ya, sama. Tes atau uji akar. Nah, bentuknya adalah limit dari N menuju tak hingga dari akar N dari UN. Ya. Proses sharingnya. Ini kalau ada suaranya dari tadi ya. Yang maksudnya kok masih share. Baik, yang kedua ini tes akar, ya. Tes akar atau uji akar ini hampir sama dengan yang pertama tadi, tapi ada beda dikit ya. Yang pertama adalah limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN. Apabila nya kecil dari 1, bersama dengan di yang tadi tes rasio, maka tes akar juga kalau kecil dari 1 maka deret konvergen ya, sama deh. Deret konvergen. Yang kedua, limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN besar dari 1, sama halnya di tes rasio itu adalah deret divergen. Nah, pada tes akar juga sama, yaitu kalau besar dari 1, akar N, limit akar N dari UN
maka deret di divergen. Ya, kalau kecil satu konvergen, besar satu divergen. Kemudian yang ketiga, limit n menuju tak hingga dari akar n dari UN sama dengan 1. Nah, ini dituju dari pihak besar, dituju dari pihak besar, dari kanan deh. Itu akar n dari UN-nya berada di kanan dari bilangan 1. Ya. Besar, maka deret divergen. Jadi mirip dengan yang di apa? Tes rasio ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah 1 ya. Kemudian akar n berarti akar 2 ya. Akar 2 kan ya, ini akar 2 dari U2. Terus ini akar 3 dari U3. Terus ini akar 4 dari U4. Nah, ini adanya di sebelah kanan dari 1 ya. Di sini kata besar sebelah kanan. Maka kalau lebih besar dari kanan ke 1 dari besar ke 1 itu dari pihak ya, dari kanan ke 1 itu besar ke 1, maka deretnya divergen ya. Jelas sampai sini? Halo. Nah, contohnya kita ambil contoh yang sama yang tadi. Apakah jawabannya sama gitu dengan menggunakan tes akar. Jadi contoh untuk tes akar itu adalah sama sigma n dari 1, ini deret, sigma ini deret 2 pangkat n per n kuadrat. Solusinya, nah ini adalah suku ke n ya. Maka suku ke n-nya adalah 2 pangkat n per n kuadrat. Ya, suku ke n. Kita gunakan tes akar atau uji akar ya. Tes akar yaitu limit n menuju tak hingga dari akar n dari UN adalah limit n menuju tak hingga dari akar n dari 2 pangkat n per n kuadrat. Ini sama dengan limit dari n menuju tak hingga. Nah, ini dipecah menjadi akar n per akar n ya. Karena akar n dari A per B kan akar n dari A per akar n dari B. Berarti ini akar n dari 2 pangkat n per akar n dari n kuadrat. Ini sama dengan akar limit dari n menuju tak hingga. Ini kan seolah akar n dari 2 pangkat n. Karena n bagi n1 ini tinggal 2 saja kan ya. Berarti akar n dari 2 pangkat adalah 2. Terus yang ini menjadi n pangkat berapa nih? N pangkat. Kemudian ada akar 3 dari n kuadrat. Kalau misalnya ini contoh deh. Di akar n pangkat 2, akar n dari n kuadrat adalah n pangkat bilangan pangkat n-nya ini 2 dibagi bagi n, ya nak? Bagi bilang akar. Bagi dengan bilang akar. Jadi di sini menjadi 2 per n, ya. 2 per n. Nah, ini
dipecah limit per limit ya. Limit bagi limit kan limit ya. Limit n menuju tak hingga dari 2 konstan, tetap konstan. Kemudian limit dari n menuju tak hingga dari n pangkat 2 per n. Nah, ini sama dengan limit dari konstan, konstan. Nah, tinggal yang bawah ini. Bagaimana kita cari tersendiri ya. Kita cari tersendiri yaitu di halaman berikutnya. Kita cari limit dari n menuju tak hingga dari n pangkat 2 per n. Ini kalau kita masukkan tak hingga berpangkat 2 per tak hingga. Ini sekali lagi ini ilustrasinya pada dalil L hospital. Ini tak hingga per 2 bagi tak hingga dan limit adalah 0, adalah tak hingga pangkat 0. Maka ini kita misalkan ya. Kita misalkan ya. Misalkan A sama dengan soal sama dengan limit yang kita mau cari n tidak hingga dari n pangkat 2 per n. Kemudian ini kita lenkan, len kiri, len kanan. Jadi len A ya. Ini kita lenkan jadi len A sama dengan len limit n menuju tak hingga dari n pangkat 2 per n. Hingga ini kita teruskan len limit sama dengan limit len ya. Limit n menuju tak hingga dari len ya. Len limit jadi limit len. Ingat yang kita pelajari sebelumnya pada dalil hospital n pangkat 2 pangkat n. Karena len masuk dalam limit berlakulah sifat logaritma bahwa pangkat bahwa pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Hingga terjadi ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari 2 per n. Ya. 2 per n dikali len n. Nah, dua ini boleh keluar ya. 2 ini boleh keluar. Jadi hasilnya menjadi 2 keluar. Tinggal limit dari n menuju tak hingga dari len n per n. Nah, kalau len n ya, len n per n. Seper n kali len n kan len n per n. Ini kalau kita masuk len tak hingga. Tak hingga, kemudian n-nya tak hingga, berarti tak hingga per tak hingga. Ini bentuk ini adalah berbentuk tak hingga per tak hingga, sehingga dapat menggunakan dalil L hospital yang pertama. Kita diferensialkan adalah 2 kali limit n menuju tak hingga dari len n turunannya seper n dan n turunannya adalah 1. Ya enggak? Sehingga kalau kita masukkan 2 kali limit n menuju tak hingga, seper n bagi 1 kan seper n bagi 1 seper n ya. Seper n jadi seper tak hingga. Ini sama dengan 2 kali seper tak hingga. Seper tak hingga adalah 0. Jadi 2 kali 0, 0 ya. Halo? 2 kali 0 adalah 0. Sehingga kita tulis len A sama dengan 0. Len A sama dengan len 0 itu adalah len E pangkat 0. Masih ingat enggak? Kalau len E pangkat 5 itu adalah nah ini. 5-nya boleh keluar ke depan menjadi 5 len E. Len E itu nilainya 1. Ya. 1 hasilnya 5. Jadi 5 itu adalah len E pangkat 5. 0 adalah len E pangkat 0. Ya. Len sama dengan len. Jangan dicoret ya. Dihilangkan aja. A sama dengan E pangkat 0. E pangkat 0 adalah 1. A itu adalah yang kita misalkan tadi apa? Limit dari n menuju sehingga n berpangkat 2 per n ya. Mana tadi yang kita misalkan limit n juta hingga n berpangkat 2 per n. Itu sama dengan
1. Kan ya. Ini misalkan A. Nah, 1 itu besar dari 0 ya. 1 itu besar dari 0, maka deret divergen. Ya. Maka deret divergen. Atau bolehkah tulisnya gini? Atau bolehkah tulis bolehkah saudara tulis gini ya? Atau boleh tulis ditulis deretnya tadi apa? Sigma 2 pangkat N per berapa tadi? 2 pangkat N per N kuadrat ya nak? N dari 1 sampai tak hingga. Ini bacanya deret. Ini deret. Deret ini divergen. Ya, deret divergen. Deret ini. Jangan bikin deret sigma. Itu deret, deret bacanya. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Kalau enggak ada, kita kembali yang tadi sebelumnya. Sehingga ini hasilnya sama dengan 1. Dari mana ada? Di atas. Nah ini. Limit N pangkat 2 ini adalah 1. Ini kan sama dengan 2 kan? Ya, sama dengan 2. 2 ini besar dari 0. Maka deret divergen. Ya. Berarti sama dengan cara tes rasio. Ya. Dengan itu. Oke. Kalau ini yang nilainya bukan ya. Berarti ini mohon maaf ini bukan. Yang dimasukkan ini karena nilai ini 1 ya, nilai ini 1 baru masuk ke sini. Jadi mana? Nah ini. Limit ini nilainya 1. 2 bagi 1 2. 2 itu besar dari 0 maka deret divergen atau sigma tadi ya. Boleh nggak sigma dari sigma ini adalah divergen. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah tes Rabe. Ya. Yang ketiga adalah tes atau uji Rabe. Itu bentuknya limit N menuju tak hingga N kali 1 kurang rasio. Rasionya UN plus 1 per UN ya. Ya, jika tes Rabe ini dipakai kalau tes rasionya gagal. Jadi berarti soal itu harus kita kerjakan dengan tes rasio dan dinyatakan gagal. Gagalnya kalau dituju dari pihak kecil ya. Yang pertama, jika limit N menuju tak hingga dari N kali 1 dikurang rasio UN plus 1 per UN ya, kecil dari 1, maka deret ini berkebalikan dengan rasio. Rasio kalau yang kecil dari 1 adalah deret konvergen, maka di tes Rabe kebalikannya. Kecil dari 1 itu kalau di rasio konvergen, di sini divergen. Ya, terbalik deh. Divergen. Ya. Oke. Yang kedua adalah jika limit N menuju tak hingga dari N kali 1 kurang rasio. Ini adalah tes Rabe. Besar dari 1. Kalau menurut tes rasio, kalau besar 1 itu deret divergen, maka di Rabe kebalikannya. Lawan dari divergen adalah konvergen. Maka sini deret konvergen. Ya, konvergen. Ya, kebalikannya. Rasio kalau kecil dari 1 konvergen, maka Rabe divergen.
Kalau di rasio, kalau besarnya 1 divergen, maka di tes Rabe deret konvergen. Yang ketiga, jika limit n menuju tak hingga n kali 1 kurang rasio UN plus 1 per UN sama dengan 1. Nah, ini hati ini sama dengan 1-nya gimana? Dituju dari pihak, ya, dituju dari pihak kecil. Nah, kebalikannya. Kalau di rasio dituju dari pihak besar, ya, dituju pihak besar, maka deret divergen. Kalau sini terbalik nih. Untuk Rabe dituju dari pihak kecil, ya, di pihak kecil itu yang kalau kita gambarkan tadi ini ada antara 0 dan 1. Nah, letaknya itu di sini nih, ya. Rabenya itu di sini. Di sini ada kecil, dari kecil menuju 1. Nah, ini dituju di pihak kecil. Maka deret, ya, divergen. Jadi kebalikan, kalau di tes rasio dituju dari pihak besar, deret divergen. Kalau di sini dituju dari pihak kecil untuk tes Rabe. Ya, jelas sampai sana? Nah, lihat kita contoh. Ya, contoh. Oke, termasuk contoh dari tes Rabe. Tes Rabe itu harus kita tes dengan tes rasio dulu, ya. Nah, ini tentukan uji konvergensi. Konvergensi itu bukan konvergen, ya. Konvergensi deret. Itu maksudnya uji apakah deret ini konvergen atau divergen. Uji konvergensi deret di bawah ini. Ya. Uji atau tes konvergensi deret. Ya. Nah, soalnya bagaimana? Soalnya adalah 1 setengah tambah 1 dikali 3 per 2 dikali 4. Jadi di atas ganjil, ya. 1 kali 3 kali 5 di bawah 2 kali 4 kali 6. Di atas ganjil 1 kali 3 kali 5 kali 7 di bawah 2 kali 4 kali 6 kali 8. Ya, tambah titik-titik, ya. Terus 1 kali 3 kali 5 kali titik-titik. Nah, ganjil itu adalah 2n min 1, ya. Coba kalau n-nya masuk 1, 2 kali 1, 2 kurang 1 ganjil, ya. Terus genap 2 kali 4 kali 6 dan seterusnya, ya. Ini 2n, genap 2n tambah titik-titik. Nah, yang ini adalah suku ke n-nya nih. Ini yang masuk dengan suku ke n. UN. Adakah orang yang tulisnya AN, A besar, subscriptnya N, ya, AN atau UN sama, ya. Jadi sini UN-nya, ya, UN-nya adalah 1 kali 3 kali 5 kali titik-titik kali ganjilnya itu 2n min 1, sedang genap 2n, ya. 2 kali 4 kali 6, ya. 2, 4, 6, bukan kali 2, bukan, ya. Genap 2, 4, 6, 8, 10 gitu.
Ini 2N. Ini adalah suku ke N. Kita pakai tes rasio kan, berarti cari suku ke N plus 1. Berapa? Ke N plus 1 adalah 1 kali 3 kali 5 titik-titik. Ini adalah 2N min 1. Nah, berikutnya apa? Ini kalau ini sampai suku ke N, ini kan ini UN nih. UN 2N per 1. Kalau UN per 1, N-nya diganti N per 1. Jadi seolah jadi 2N min 1. Ya, dari sini kita cari 2 kali A. Ke N per 1 kan, sukunya kan ke N per 1. Jadi N plus 1 kurang 1. Jadi N-nya kita substitusi. N-nya kita substitusi. Kalau ini N, 2N min 1. Kalau N plus 1, nah, N-nya diganti N plus 1 ya. Jadi ini 2N plus 2. Ya, 2 kali N, 2N. 2 kali 1, 2. Min 1. Ini sama dengan 2N plus 1 ya. Berarti sini 2N plus 1. Per 2, 4, 6. Ya, 8 dan seterusnya. Ini 2N. Ini juga sama. Ya. Ini juga sama, yaitu apa? 2N. 2N. N-nya kita ganti N plus 1. Jadi 2 kali N plus 1. Ini hasilnya. Ya. N-nya kita ganti dengan N plus 1. 2 kali N, 2N. 2 kali 1, 2. Nah, ini kita masuk. Sukunya sini adalah yang ke suku ke N plus 1 untuk genap adalah 2N plus 2. Oke. Nah, berarti ini adalah UN-nya. Ini UN. Yang bawahnya adalah UN plus 1. Nah, kita gunakan tes rasio ya. Untuk selanjutnya kita gunakan tes rasio. Yang oke. Tes rasio. Nah, kita gunakan tes rasio. Sini tes rasio. Ya. Oke, tes rasio adalah limit tes rasio atau uji rasio ya, limit N juta hingga UN plus 1 ya, UN plus 1 per UN adalah limit N menuju tak hingga panjang. Berarti sini UN plus 1-nya tadi itu apa tadi 1 kali 3 kali 5 dan seterusnya sampai suku ke N 2N min 1. Kalau diganti N-nya M plus 1 jadi 2N plus 1 per 2 kali 4 kali 6 dan seterusnya. Ini 2N. Kalau N diganti M plus 1 jadi 2N plus 2. Nah, UN-nya sendiri tadi 1 kali 3 kali 5 dan seterusnya sampai 2N min 1 ya. Ini ke N. UN ya. Ini 2 kali 4 kali 6 dan seterusnya. Ini 2N. Nah, ini kan bisa dicoret yang atasnya, atasnya ini pembilangnya. Kalau penyebutnya ini enak dicoret. Maka tinggallah apa? Kalau kita lihat, tinggallah sama dengan limit N menuju tak hingga dari apa? Tinggallah ini 2N plus 1 per 2N plus 2. Ya. 2N plus 1 per 2N plus 2. Jadi dengan kata lain, Anda lihat UN plus 1 per UN itu sama enggak dengan ini? Halo? Banyak UN
plus 1 per UN itu sama dengan 2N plus 1 per 2N plus 2. Ya, yang hijau ini kan UN, limit UN plus 1 per UN, limit 2N plus 1. Limitnya hilangkan. Jadi UN plus 1 per UN, 2N plus 1 per UN plus 2. Nah, kalau ini kita selesaikan, N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pembilang? 2. Berapa koefisien N? Koefisien N pada pembilang 2, pada penyebut juga 2. 2 bagi 2, 1. Nah, karena ini 1, ya, ini kan limit N menuju tak hingga UN plus 1, UN plus 1 per UN. Ya. UN plus 1. Berarti kita harus cari ya, kita harus cari yang ini nih, UN plus 1 per UN ya. Jadi kita dapatkan di sini UN plus 1 per UN adalah 2N plus 1 per 2N plus 2 ya. Yang ini kita salin ya, yang merah nih. UN plus 1 per UN sama dengan 2N plus 1 per ini. Nah, ya, kita cari ini. Kalau N-nya sama dengan 1, maka ini U apa jadinya? 2 tambah 1 tambah 1, 2 per U1. Hasilnya 2 kali 1 tambah 1 per 2 kali 1 tambah 2. Hasilnya 2 tambah 1 per 2 tambah 2. Hasilnya 3 per 4. Enak. 3 per 4. Kemudian untuk N sama dengan 2. Maka U 2 tambah 1, 3. Ya, ini UN plus 1 jadi U 2 tambah 1. UN-nya U2 sama dengan 2 kali. N-nya ganti 2 ya. Dari rumus ini N-nya kita ganti 2. 2 kali 2 plus 1 per 2 kali 2 plus 2. Hasilnya 4 plus 1 per 4 tambah 2. Hasilnya apa? 5 per 6. Kalau N sama dengan 3, maka U apa nih? 3 tambah 1. 4 UN U3. Sama dengan N kali 2N. Di 2 kali 3 plus 1 per 2N-nya. N-nya 3 plus 2. Sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, ini pembilangnya 6 tambah 1, 7. Penyebutnya 8. Nah, KPK dari penyebut 4, 6, dan 8, kelipatan persekutuan kecilnya berapa? 4, 6, 8 itu 24 ya. Halo? Artinya 24 habis sebagai 4, 24 habis sebagai 6, 24 habis sebagai 8. Ya. Itu KPK, kelipatan persekutuan kecil. Ya. KPK, ya. KPK dari penyebut pecahan ya. Dari penyebut pecahan adalah KPK dari 4, 6, 8 adalah 24 ya. Jelas nggak maksudnya? Halo. 24 ya. 24 itu ini 2 kuadrat, ini 2 kali 3, ini 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 kali 2. 2 pangkat 3 8 kali 2 kali 3 sorry. 2 pangkat 3 kali 3 adalah 4. Ini sama penyebut semuanya per 24. Per 24. KPK penyebutnya adalah dari KPK ini. Nah, 4 dari 24 berarti ini kali 6. Karena penyebut dikali 6, pembilang kali 6. 6 kali 3, 18. 6 jadi 24 dikali berapa? Kali 4 ya. 6 kali 4, 24. Karena ini kali 4, 6 kali 4, 5 pembilangnya juga kali 4. 5 kali 4, 20.
8 jadi 24 kali 3. Karena penyebut kali 3, pembilang juga kali 3. 3 kali 7, 21. Nah, baru kita gambarkan garis bilangannya. Ya, garis bilangannya. Di sini 0, sini 1. 1 ini kalau penyebutnya 1 ini kan sama dengan 24 per 24 ya. Satu ini adalah sama dengan 24 per 24. Nah, kalau antara, berarti ini dari 0 sampai 1 dibagi 24. Bagi 24, ini ada berapa nih? 18 per 24. 16. Jadi ini ada, ini 24, 24, ini 23, 23 per 24, 22 per 24, 2 per 1 per 24, di sini 20 per 24, sini 19, 24, ini 18. 18 per 24. 18 ya. Jadi titik-titiknya itu ini, ini, ini. Nah, titiknya tiga ya kan jadi. Nah, posisinya ini berada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri, ini kecil ya deh. Kecil, bukan besar. Maka di sini dari kecil menuju 1. Ini 1, dari kecil menuju 1. Nah, menurut ketentuan, batu saatnya sama dengan 1, tadi kan? Mana tes tadi? Kita cari di sini sama dengan 1 ini. Sama dengan 1, maka digambarkan ternyata ya, ternyata UN per 1 per UN itu berada di sebelah kiri dari 1. Jadi dari pihak ini dituju dari pihak kecil ya. Dari pihak kecil dituju dari pihak kecil, maka tes rasio gagal. Kita pakai tes Rabe. Ya. Jadi kalau tuju pihak kecil, tes rasio gagal, pakai tes Rabe. Nah, tes Rabe, rumusnya adalah kita gunakan tes Rabe. Limit dari N menuju tak hingga dari N kali 1 dikurang rasio UN plus 1 per UN. Sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari N kali, nah 1 dikurang rasionya, tadi kita udah catat tadi sini, ini yang merah. UN plus 1 per UN adalah, ini, UN plus 1 per UN adalah 2N plus 1 per 2N plus 2 ya. 2N plus 1, 2N plus 1 per 2N plus 2. Di sini 2N plus 1 per 2N plus 2. Jadi ini sama dengan limit dari N menuju tak hingga N kali. Nah, 1 itu sendiri adalah 2N plus 2, gitu ya. Ini ya. N plus 2 dibagi 2N plus 2. Kan? Ya. Ini kan 1 ini. 2N plus 2 bagi 2N plus 2 kan 1 dikurangi 2N plus 1 per 2N plus 2 kan. Nah, ini kita buka kurung, hasilnya apa nih? Limit N menuju tak hingga N kali 2N plus 2, ini kali min 2N, min kali 2N min 2N, min kali 1 plus 1 min 1 per 2N plus 2. Di sini 2N kurang 2N-nya dapat disederhanakan jadi 0. Maka tinggallah apa nih?
tinggallah limit n menuju tak hingga dari 2 kurang 1 adalah ini n kali 2 kurang 1, 1 per 2n plus 2. Ini bisa dikalikan ya. Sehingga hasilnya adalah limit n menuju tak hingga n kali 1n per 2n plus 2. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1 ya, 1n di bawah 2n. Jadi setengah. Setengah itu bagaimana dengan 1? Lebih kecil. Menurut ketentuan kebalikan tadi ya. Dari rasio mana tadi? Kalau dia kecil dari 1 maka ya tes raba. Kecil dari 1 maka direct divergen. Yang kecil dari 1 maka direct divergen. Ya, direct divergen. Itulah contoh tes raba. Dengan menggunakan tes rasio, ternyata dia gagal karena dituju dari pihak kecil, baru boleh menggunakan tes raba. Nah, syaratnya selalu berkebalikan dengan tes rasio. Terakhir adalah yang keempat adalah tes integral. Ya. Kita masuk dengan tes integral. Tes integral. Ya. Tes atau uji ya sama ya. Tes atau uji integral. Bentuknya adalah sigma itu deret dari UN. Adakah yang pakai AN ya? Boleh sigma AN. Nah, di sini fungsi N adalah UN. Maka fungsi X adalah UX. Nah, gitu. Setara ya. Nah, sehingga integral ya. Namanya tes integral pakai integral. N itu sama dengan N besar sampai tak hingga. Jadi tidak boleh satu ya. Biasanya. Jadi fungsi X dx adalah, nah itu. Nah, hasilnya ini bisa berhingga dapat dihitung termasuk 0. Tetapi bisa dapatnya plus tak hingga atau min tak hingga. Ya. Kalau dia berhingga, maka deret konvergen. Ya. Konvergen. Tetapi kalau dia plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret divergen. Deret divergen. Kalau berhingga, maka konvergen. Kalau plus tak hingga atau min tak hingga, divergen. Nah, contohnya apa? Nah, kita masuk dengan contoh sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 1 n ln n. 1 n ln n. Nah, di sini ini adalah apa nih? Ini adalah fungsi n. Fungsi n adalah 1 n ln n. Maka fungsi x adalah 1 x ln x. Nah, kalau kita gunakan tes atau uji integral, tes integral, ya lain menggunakan uji integral sama aja. Ya. Itu integral. Nah, batasnya ini oh ya ini bukan 1 tapi 2 ya. Karena kalau ln 1 tuh 0 nanti bahaya ya. Jadi ini maka ini enggak boleh, jarang pakai 1 ya. 2, 3 atau seterusnya. Jadi sini n-nya sini, x-nya sini adalah X.
Ini adalah 2 sampai tak hingga ya n ganti x ya berarti ya. Ini ganti x. Semua n ganti x berarti fungsi x ini dx sama dengan apa? Fungsi x dx 2 sampai tak hingga dari fungsi x-nya adalah ini. Fungsi x-nya adalah 1/x ln x kali dx. Nah, Anda tahu dx per x itu adalah diferensial dari ln x. Ya, ini kalau kita ubah 2 sampai tak hingga 1 ln x, di sini dx per x. Nah, di mana dx per x ini adalah, Anda tahu kan? Kalau pakai apa? dv adalah dx per x. Coba integralkan. Integral dv, v, integral ini ln x. Yang mutlak ya. Ln x. Ya. Berarti di sini sama dengan 2 sampai tak hingga dari 1 ln x. Ini adalah diubah menjadi d diferensial dari ln x ya. Agak mutlak kita tidak pakai sehingga ini 2 sampai tak hingga nanti boleh ya. Ini d ln x per ln x kan gitu kan. Integral du per u, Anda tahu integral du per u adalah ln agak mutlak u tambah c ya. Sehingga ini hasilnya integral du per u adalah ln dari u-nya sendiri adalah ln x. Agak batasnya 2 sampai tak hingga. Kalau kita masukkan ln dari ln tak hingga dikurang ln dari ln batas atas tak hingga, batas bawah 2. Biasanya ln tak hingga adalah tak hingga. Ln dari ln 2 itu kecil sekali ya. Jadi karena kecil ini sama dengan ln sangat kecil sekali sehingga ini ln tak hingga adalah tak hingga kurang ln dari ln 2 sangat kecil sekali. Berarti tak hingga. Kalau tak hingga ya, kalau tak hingga itu hasilnya adalah deret apa? Deret divergen. Ya. Kita singkat div ya. Divergen. Karena ketentuannya tadi kalau dia plus tak hingga atau min tak hingga deret divergen itu. Ya. Halo. Jelas sampai sana? Ini banyak bahannya ini. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan lagi dengan deret berseling. Deret berseling. Berayun ya. Berseling. Berseling tanda ya. Min plus atau plus min. Deret berseling disebut juga deret ya. Deret berayun ya. Deret berayun. Atau disebut juga deret berganti tanda ya. Deret berganti tanda. Atau bahasa Inggrisnya alternating series. Ya, alternating ini dalam bahasa Inggris. Bentuknya
Jadi bentuknya sigma n sama dengan 1 sama beta hingga dari min 1 pangkat n plus 1 dari UN. Kalau n-nya 1, 1 tambah 1 kan 2. Min 1 pangkat 2 plus. Berarti ini plus U1. Nah, berikutnya min 1 pangkat n-nya 2. 2 tambah 1, 3. Min 1 pangkat 3, ganjil ya. Min. Jadi min U2 plus U3 min U4. Tambah titik, min 1 pangkat n plus 1 UN. Tambah titik. Ya. Oke, ini adalah oke. Nah, contohnya adalah kita lihat contohnya seper 1 akar 1 seper 2 akar 2 seper 3 akar 3. Oh sorry, ini tandanya seling tadi ya. Berarti sini plus min gitu. Seperempat akar 4 gitu ya. Dan seterusnya ini adalah min 1 pangkat n plus 1 dari seper n akar n dan seterusnya. Tapi tak hingga ya. Nah, ini deret berseling ada syaratnya. Yang pertama adalah kita lihat apa? Yang pertama adalah suku positifnya UN. Kita ambil ini UN itu yang suku positifnya yang tidak ada plus minnya ini. Ini min 1 pangkat n plus 1 ini dianggap positif, jadi seper n akar n, seper n akar n. Ini adalah sukunya makin lama makin kecil atau makin besar ya? Ini ke 1 per 1 akar 1 kan 1. Ini akar 2 itu setengah akar 2. Kali 2. Jadi seper akar 2. Seper akar 2, 1 dibagi akar 2. Akar 2 itu setengah akar. Ya. Atau ini kali akar 2 per akar 2 berapa? Apa 2 akar 2 kali akar 2 per akar 2. Sama dengan akar 2 per ini per 4. Berarti ini seperempat kali akar 2 itu 1,4142 dan seterusnya ya. Berarti nilainya 0,4 kali 3, 12 dan seterusnya. Kecil ya. Ini kecil dari 1. Berarti makin lama makin kecil. Itu disebut turun monoton ya. Karena makin lama makin kecil disebut turun monoton. Ya, turun monoton. Ya, turun monoton. Kemudian kita lihat lagi limit UN-nya apakah 0? Kalau 0, turun monoton, suku ke N positifnya. Dan limit UN-nya apabila 0, maka dia direct konvergen. Nah, sehingga dari UN sama dengan limit N menuju tak hingga dari seper N akar N. N akar N. Oke, jadi masukkan limit dari N menuju tak hingga dari tak hingga akar tak hingga. Jadi hasilnya limit dari N menuju tak hingga dari seper tak hingga kan, tak hingga kali akar tak hingga seper tak hingga adalah 0. Nah, kalau dia turun monoton dan limit UN-nya 0, maka deret yang ditanya ini, boleh disalin ini ya, sigma dari ini, sigma ini ya. Kalau ini deret nih, deret ini adalah apa tadi? Konvergen ya, konvergen. Kalau mau tulis segini boleh gak deret konvergen atau sigma min 1 pangkat n plus 1 UN konvergen. Ya. Oke. Bagaimana kalau kita kasih harga mutlak? Nah, gitu.
Kalau dikasih harga mutlak, gimana? Ternyata deret tanpa harga mutlak, yang deret berselingnya plus min ini konvergen. Kemudian kalau dikasih harga mutlak, artinya semua sukunya positif, ya enggak? Berarti sigma deret harga mutlaknya nih. Sigma N dari 1 sampai hingga. Jadi dikasih harga mutlak dari min 1 pangkat N plus 1 dari 1/N akar N. Ini sama dengan sigma dari berarti yang kalau dia ke mutlak tanda plus minnya hilang ya, positif semua. Positif semua. Jadi menjadilah 1/N akar N. Jadi bukan berseling lagi. Jadi ini sama 1/1 akar 1 ditambah 1/2 akar 2 positif semua. 1/3 akar 3 dan seterusnya. 1/N akar N dan seterusnya. Positif semua ya. Sebenarnya ini sama dengan apa? Kalau kita lihat dari ini tadi kan sigma 1/N akar N ya. Ini kalau kita jadikan ini apa? Ini artinya N kali akar N itu adalah N pangkat setengah enggak? Halo? N pangkat setengah kan? Nah, kalau ini dikalikan 1/N pangkat berapa? 1/2 kan? Ini apa? Adalah sebelumnya kita ada pelajari ini adalah deret P. Ya. Deret P. N-nya berapa? N-nya adalah 1/2. Ini N-nya. Jadi N-nya adalah ya, N-nya adalah 1/2 besar dari 1. Ketentuannya kalau N besar dari 1, maka N besar dari 1, maka deret, maksudnya deret harga mutlaknya ya. Deret ini adalah konvergen. Ya. N besar dari 1, maka deret harga mutlaknya harga mutlak dari min 1 pangkat N plus 1 1/N akar N konvergen. Ya. Konvergen. Konvergen. Ya, konvergen nih. Ya. Ini konvergen. Sehingga deret berseling tadi disebut konvergen mutlak. Karena untuk mutlaknya berlaku konvergen juga. Sehingga kita tulis deret sigma N dari 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N plus 1 dari N akar N konvergen mutlak. Ini bacanya deret konvergen mutlak. Konvergen mutlak. Karena mengapa batu mutlaknya kita hitung tadi mana nih? Batu dikasih harga mutlak dia konvergen juga. Itu alasannya. Ya, kalau dia seandainya deret berselingnya konvergen tadi ini, deret berselingnya konvergen, tetapi kalau konvergen mutlaknya divergen itu disebut konvergen mutlak, ya. Konvergen bersyarat, ya. Konvergen bersyarat. Jelas maksudnya? Jadi karena ini deret konvergennya biasanya rata-ratanya deret berseling atau berayun ini rata-rata konvergen. Tetapi kalau dikasih harga mutlak dia konvergen juga disebut konvergen mutlak. Tapi kalau deret berselingnya konvergen, tapi dikasih harga mutlak aslinya divergen disebut konvergen bersyarat. Ya. Nah, mungkin kita lihat contohnya gimana. Ya. Contohnya. Oke.
Jadi kesimpul nanti ya, kita lihat contohnya ini benar nggak nih? Sorry. Contoh lain, contoh yang untuk divergen ya. Untuk sigma n dari 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n plus 1 dari 1 AKN. Nah, ini artinya plus, yang pertama kan n-nya 1, min 1 pangkat 2 plus 1 akar 1 min 1 akar 2 plus 1 akar 3 dan seterusnya. Ini min ya. Di min titik-titik sini nanti plus min 1 pangkat n plus 1 1 akar n dan seterusnya ya. Nah, ini direct berselingnya kita lihat suku positifnya. Suku positif itu yang ini ya, min 1 pangkat n plus 1 nya tidak ada ya, hilang. Suku positifnya adalah 1 kn. Ini makin lama makin kecil ya, makin kecil maka disebut turun monoton ya. Syaratnya ini turun monoton ya. Yang kedua, bagaimana limit UN-nya? Limit UN-nya dari suku positif ya. Jadi limit n menuju tak hingga limit dari n menuju tak hingga dari UN di 1 AKN adalah limit dari n menuju tak hingga dari 1 akar tak hingga. Berarti ini limit dari n menuju tak hingga dari 1 akar tak hingga 1 tak hingga adalah 0. Nah, kalau dia 0 pasti ini boleh Anda tulis begini. Sigma itu deret ini salin ya, boleh. Min 1 pangkat n plus 1 dari 1 akar. Ini namanya deret berseling atau berayun atau berganti tanda atau alternating series. Adalah konvergen. Mengapa konvergen? Karena suku positif dari UN-nya adalah turun monoton, kemudian limit UN-nya 0. Jadi ini adalah konvergen. Tetapi kita kasih harga mutlak gimana? Coba kita kasih harga mutlak. Sigma n dari 1 sampai tak hingga dan harga mutlak dari min 1 pangkat n plus 1 dari 1 akar n adalah sigma dari. Nah, kasih harga mutlak, tanda ini sudah menjadi positif semua ya. Harga mutlak kan tidak ada negatifnya. Sehingga ini sama dengan 1 akar n saja. Nah, ini adalah aljabar. Ini sebetulnya adalah dari P. Mengapa? Kalau kita jadikan ini adalah bentuknya sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 1 n pangkat setengah. Ini adalah deret P. Ya, deret P itu disebut juga deret hiperharmonik ya. Nah, P-nya sini, P-nya adalah setengah ya. Sini P-nya sama dengan setengah. Ketentuannya kalau P-nya setengah kecil dari 1, maka deret mutlak dari berseling ini, yang ini, min 1 pangkat, kita salin ya, dari 1 AKN, apa? Kalau kecil 1 ini adalah divergen. Di deret ini divergen. Ya, divergen. Nah, tadi kita lihat deret berselingnya konvergen. Deret harga mutlaknya divergen. Maka deret berselingnya ya di sini. Maka deret berseling dari min 1 pangkat n plus 1 dari 1 AKN ini adalah konvergen bersyarat ya. Konvergen bersyarat. Ya, konvergen bersyarat.
Ada kata bersyarat. Karena untuk harga mutlaknya divergen. Kalau dia konvergen pasti konvergen mutlak namanya. Ya. Mungkin kita bisa tarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Yang kita cari, tentukan kesimpulan ini. Ya, kalau sigma dari min 1 pangkat n plus 1 dari UN konvergen, singkat konvergen itu konvergen. Kemudian sigma harga mutlaknya, harga mutlaknya min 1 pangkat n plus 1 dari UN-nya konvergen, di dua-dua konvergen ya. Yang berselingnya konvergen, harga mutlaknya konvergen, maka ini adalah deret berseling ini konvergen mutlak. Min 1 pangkat n plus 1 UN disebut konvergen mutlak. Ya, konvergen mutlak. Disebut konvergen mutlak. Ya. Atasnya. Tetapi, yang tadi ini kesimpulannya ya. Deret berselingnya rata-rata konvergen deh. 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n plus 1 dari UN. Ada harga mutlaknya nih. Deret berselingnya konvergen itu rata-rata ya. Tetapi harga mutlak dari deret berselingnya menghasilkan divergen, bedanya itu ya, divergen, maka deret berselingnya ini adalah konvergen bersyarat. Ya, bersyarat. Konvergen bersyarat. Jadi yang bedanya ini konvergen, di sini konvergen divergen, itu bedanya. Di sini konvergen mutlak, lalu ini konvergen divergen, konvergen bersyarat. Dia yang kuningnya, jelas sih. Halo? Jelas sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Jadi saya lihat dulu apa sudah masuk semua. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kalau tidak ada, kita teruskan lagi. Mungkin bagi yang saya bisa hadir, ya bisa dipelajari lagi nanti ya. Dari whiteboard-nya atau lecture note-nya dan videonya. Terakhir kita pelajari adalah deret kuasa. Ya. Deret kuasa. Ini bagian terakhir. Deret kuasa. Deret kuasa dalam bahasa Inggrisnya power series. Power itu tenaga biasanya. Di sini disebutnya power series. Nah, bentuknya adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga dari AN kali X pangkat N. Ini yang bentuk single ya. Tunggal ya.
single. Nah, ini bisa bagi dua. Di sini ada bentuk majemuknya, plural ya. Sigma n dari 1 sampai tak hingga. Di sini an-nya tetap, tapi sini z pangkat n. Ini plural, jamak ya, plural jamak atau majemuk ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 1/n pangkat 3 dari x pangkat n. Ini biasanya bisa ditulis sigma n dari 1 sampai tak hingga x pangkat n per n pangkat 3. Nah, ini an-nya nih. Ya, yang an-nya mana? Ini an-nya. Ya. Ini adalah an-nya. an-nya adalah 1/n pangkat 3. Nah, contoh yang lain adalah untuk majemuk. Adalah contohnya 1/n kali 2x min 3 per 5 pangkat n. Jadi bukan x tapi lain dari x. Jadi 2x min 3 per 5. Terus sini 2x tambah 7 juga bisa ya. Tidak pecahan ya. Ini tetap an-nya adalah yang depannya n 1/n pangkat 1 is per n. Jadi ini an-nya adalah 1/n ya. Terus ini 1/n pangkat 3. Ini yang sebagai contoh yang bentuk tunggal dan majemuk. Nah, ini masih bentuk teori ya. Kemudian jari-jari konvergensi. Ya. Jari-jari konvergensi. Kata konvergen ya. Konvergensi. Kata konvergensi ini bentuk konvergen. Bisa konvergen, bisa divergen ya. Sistem ini jari-jari konvergensi lambangnya itu ada yang pakai rho, ada yang pakai R ya. Jadi bisa rho, kayak tauge ya, rho. Rho itu adalah limit dari n menuju tak hingga dari harga mutlak. Kayaknya jari-jari tidak mungkin negatif ya. Maka ada harga mutlak dari an per an plus 1. an per an plus 1 dalam harga mutlak. An itu yang tadi ini. Ya, ini an. An kali x pangkat n atau an kali z pangkat n. Z-nya itu ya di sini z adalah fungsi x. Fungsi x tapi bukan x ya. Selain dari x ya. Oke. Nah, ada syarat konvergen divergen ya. Kapan terjadi syarat deret konvergen? Syarat deret konvergen. Konver ya. Syarat deret konvergen adalah harga mutlak. Ini yang single ya. Harga mutlak X ini untuk single. Harga mutlak X kecil dari rho. Sehingga ini X-nya terletak antara negatif rho plus rho. Ya, rho itu jadi konvergensi. Nanti syarat deret divergen, kalau konvergen ini konvergen, ini divergen ya. Harga mutlak X terbalik. Kalau ini kecil dari rho, ini besar dari rho. Kalau besar dari rho, biasanya jawabnya X kecil dari min rho
atau X besar dari rho. Atau pakai gambar ya, boleh gak? Atau ini bisa kita pakai gambar, bisa gak pakai gambar? Kita gambarkan. Ini adalah min rho, ini adalah plus rho. Nah, antara ini adalah konvergen, maka di luar ini adalah divergen. Di luarnya adalah divergen. Ya, di konvergen ini konvergen itu yang ini divergennya. Nah, divergennya apa tuh? Kalau divergennya itu artinya sebelah kiri dari min rho artinya kecil dari min rho. Sebelah kanan dari rho, sebelah kanan dari rho, maka X besar dari rho. Sini kata atau. Sama nama atasnya. Coba saudara perhatikan jawaban ini sama manina. Yang kuning. Ya. Nah, ini datang dari mana nih? Ya, datang dari mana? Kita bisa buktikan kalau harga mutlak X kecil dari rho, supaya harga mutlak hilang dipangkat 2-kan. Jadi ini X kuadrat kecil dari rho kuadrat. Pindahkan ya, X kuadrat kurang rho kuadrat kecil dari 0. Ini difaktorkan. Selisih 2 kuadrat adalah 1 tambah, ya enggak? 1 kurang, 1 selisih. Kecil dari 0, ya enggak? X kuadrat kurang rho kuadrat kan X tambah rho kali X kuadrat. Pakai garis bilangan. Garis bilangan. Ini sama dengan 0 min rho. Ini sama dengan 0 plus rho. Kalaupun terbalik, tetap yang kecil sebelah kiri ya. Tandanya. Depan X ini plus kali plus, plus, min, plus. Nah, tanda ini apa? Tanda ini adalah kecil dari 0, berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Kecil dari 0 artinya daerah negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Negatif ini. Negatif ini artinya apa nih? Ini artinya X terletak antara, ya, di antara dari min rho plus rho. Sekarang Anda lihat jawaban ini sama nama yang ini, sama ini. Halo, sama enggak? Nah, itu yang apa? Nah, kalau yang tadi syaratnya ini adalah konvergen ya. Jadi konvergen, kalau ya divergen kan besar rho. Sama caranya di pangkat 2 juga, kuadrat kiri sampai kanan juga dikuadratkan. Pindahkan X kuadrat kurang rho kuadrat besar dari 0. Faktorkan sama X tambah rho kali X kurang rho ya. Ya nggak, A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B besar dari 0. Pakai garis bilangan. Ini min rho dan plus rho. Tandanya X kali X tandanya plus. Di depan ini plus kali plus plus. Min plus. Nah, tanda ini besar dari 0 itu artinya apa? Positif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Nah, yang daerah positif apa artinya sini? Ini artinya apa nih? Sebelah kiri dari min rho, X kecil dari min rho. Sebelah kanan dari plus rho, X besar dari plus rho. Sini kata atau. Nah, ini jawaban ini sama nama yang sebelumnya ini. Sama kan? X kecil min rho atau X besar dari rho. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Bentar lagi kita masuk latihan, tapi karena waktunya ini saya akan kasih contoh yang tunggal setelah istirahat nanti ya. Saya sebentar lagi istirahat. Contoh sigma X pangkat N ke N kuadrat. Sini
tentukan jari-jari konvergensi. Jari konvergensinya, ya. Kemudian untuk X yang mana, deret konvergen, dan untuk X yang mana, deret ini konvergen, ini divergen. Dua tanya ya. Contoh berikut mungkin setelah istirahat ya. Mungkin ada menit selesai, ini saya share aja. Ya, nanti kita lanjutkan jam 11:20 ya. Jam 11 kan kita istirahat dulu. Halo. Sini. Akhirnya. Ya, kita lanjutkan jam 11:20 ya. Oke. Recording.